Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, di podcast kali ini kita akan sedikit mereminder ulang mengenai syarat kepesertaan JKN untuk administrasi haji nih Sobat JKN. Nah, di sini kan sudah memasuki bulan haji ya tentunya, yang dimana para calon jemaah haji, khususnya calon jemaah haji Kabupaten Karawang akan melaksanakan ibadah haji tentunya ya. Nah, di sini sudah ada Ibu Ega. Halo, selamat datang Ibu Ega. Halo, selamat siang Mbak Salwa. Selamat siang. Nah, di sini tentunya Bu Ega ini udah udah kedua kalinya ya datang ke podcast kita. Ya. Ini yang kedua kalinya ya Bu. Boleh mungkin Sobat JKN lupa siapa Bu Ega ini di BPJS Kesehatan Karawang ini. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu Bu, di reminder ulang siapa nih Bu Ega ini di sini. Baik, terima kasih Mbak Salwa. Selamat siang Sobat JKN. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di siang hari ya. Iya. Di kantor cabang Karawang. Tentunya kalau Karawang selalu cerah ya. Iya. Cerah sekali. Alhamdulillah ketemu lagi ya Sobat CKN. Perkenalkan kembali ya, takut mungkin udah lama ya Mbak Salwa ya. Iya, udah lama ya. Yang pertama ya, perkenalkan saya Ega Indriati. Nah, sekarang saya masih diamanahkan alhamdulillah menjadi Kepala Bagian Kepesertaan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Karawang. Baik, nah tadi kan sudah diperkenalkan Bu Ega ini sebagai apa di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Karawang ini. Terima kasih Bu Ega atas kedatangannya di tengah kesibukan yang luar biasa hari ini ya Bu. Iya. Hektik sekali Bu hari ini Bu. Alhamdulillah setiap hari ya. Setiap hari ya. Udah meluangkan waktunya ke podcast Paham JKN. Terima kasih waktunya. Nah, di sini langsung saja ya Bu. Ada banyak pertanyaan dari Sobat JKN tentunya, yang dimana tentang kepesertaan JKN untuk calon jemaah haji ya. Baik. Mungkin yang pertama kali saya mau tanyakan, kenapa sih Bu keberangkatan jemaah haji ini harus diwajibkan mempunyai peserta aktif JKN ini, harus mempunyai BPJS Kesehatan? Ya, baik. Nah, tahun 2025 ini memang pemerintah mulai mendorong jamaah haji reguler, kemudian jamaah haji khusus dan petugas haji memiliki kepesertaan JKN aktif, karena hal ini menindaklanjuti sebenarnya salah satu instruksi Presiden di tahun 2022 tentang optimalisasi program JKN. Nah, kemudian di mana instruksi Presiden itu ada beberapa kementerian lembaga yang ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan program JKN. Nah, salah satunya BPJS Kesehatan dan Kementerian Agama. Nah, dari Inpres 1 tahun 2022 ini ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman dan PKS antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Agama. Kemudian di tahun 2025 ini juga ada peraturan keputusan Menteri Agama nomor 74 tahun 2025 tentang petunjuk teknis tata cara pemenuhan kuota haji khusus dan KMA nomor 142 tahun 2025 tentang juknis tata cara pemenuhan kuota haji reguler. Nah, sehingga berdasarkan beberapa peraturan tadi bahwa kepesertaan JKN ini aktif
aktif menjadi salah satu persyaratan yang dipenuhi oleh jamaah haji dan petugas haji. Karena memang yang pertama kan kepesertaan memang bersifat wajib ya, Mbak Salwa. Kemudian dengan kepesertaan JKN aktif ini sebenarnya pemerintah ini memastikan pelayanan atau penjaminan kesehatan bagi jemaah haji dan petugas haji ini bisa dilayani sesuai dengan ketentuan, di mana sebelum keberangkatan dan pada saat setelah kedatangan dari jemaah haji dan petugas haji ini. Nah, untuk pelayanan JKN ini tentunya jemaah haji maupun petugas haji ini pada saat keberangkatan dan kepulangan ini dapat mengakses layanan baik di tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis. Nah, selain itu untuk salah satu dari manfaat bahwa kepesertaan JKN ini aktif bagi jemaah haji dan bagi petugas haji, riwayat kesehatannya ini bisa terrecord atau terekam ya di aplikasi mobile JKN. Jadi nanti misalnya kalau ada keluhan sakit ya pada saat keberangkatan maupun kepulangan, nah riwayat penyakitnya itu bisa dilihat di aplikasi mobile JKN dari masing-masing peserta. Dimana kalau aplikasi mobil JKN ini udah pernah ya podcastnya pasti ya. Nah ini bisa di download ya melalui App Store atau melalui Google Play Store ya. Nah, itu Mbak Salwa. Berarti kan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ega ini mengenai aturannya tersendiri, manfaatnya tersendiri, dan banyak sekali manfaatnya ya. Dan berarti kalau semisal nih ada yang ternyata dia lupa ataupun nggak mau jadi peserta JKN, nah dia masih bisa, calon jemaah haji ini masih bisa berangkat atau nggak bisa, Bu? Nah, karena pemerintah ini mendorong ya untuk kepesertaan JKN aktif, tapi ini tidak menghambat proses administrasi maupun proses keberangkatan dari jemaah haji itu sendiri. Jadi meskipun jemaah haji ataupun petugas haji ini belum memiliki JKN, nah ini tetap bisa melanjutkan proses administrasi. Tapi ini menjadi salah satu edukasi dalam proses administrasi ini ketika ditemukan bahwa jemaah haji ini belum memiliki kepesertaan JKN. Nanti akan dijelaskan bagaimana untuk proses pendaftaran, misalnya melalui aplikasi mobile JKN atau melalui Pandawa. Nah, itu semua mudah ya, bisa untuk proses pendaftaran. Ini yang belum JKN ya? Iya, belum. Iya, seperti itu Mbak Salwa. Oh, baik. Nah, berarti dianjurkan mungkin ya? Betul. Kalau misalnya dia udah punya JKN nih, tetapi mau berangkat haji, namun dia punya tunggakan. Ya. Berarti nggak aktif. Betul. Dong. Nah, itu harus diaktifkan dulu atau bagaimana, Bu? Nah, karena tadi ya bahwa tujuan dari tadi ya keluarnya keputusan Menteri Agama ya tentang mensyaratkan kepesertaan JKN sifatnya edukasi, tidak menghambat administrasi, termasuk tadi yang ternyata ketika dicek kepesertaan JKN-nya ternyata non-aktif atau tidak aktif, dan tidak aktifnya ini karena ada tunggakan. Nah, dengan mekanisme adanya edukasi untuk kepesertaan JKN aktif ini mengingatkan, karena kalau mungkin tidak dicek pesertanya tidak tahu yang pertama atau sudah lupa. Nah, ketika dicek memiliki tunggakan, nah si peserta atau calon jemaah haji ini diedukasi untuk mengaktifkan kembali kepesertaan JKN dengan melunasi tunggakan. Nah, misalnya tunggakannya lumayan besar, nah, tidak bisa untuk melunasi dalam satu waktu ya sekaligus. Nah, ini ada juga nih program kemudahan dari BPJS Kesehatan untuk pembayaran tunggakan iuran JKN dengan melalui program rehab, rencana pembayaran bertahap.
Dan Oh, ini ya. bisa mendaftarnya melalui aplikasi mobile JKN, care center, atau bisa ke kantor BPJS tempat. Baik, berarti sekarang sudah sangat mudah kalau misalnya ada tunggakan dianjurkan untuk melunasi tunggakannya terlebih dahulu Iya, betul. agar bisa nyaman aman dalam beribadah juga ya di Betul. sana, ataupun sebelumnya bisa melakukan tes cek kesehatan sebelum Iya, keberangkatan. betul. Nah, berarti di sini kalau misalnya calon jemaah haji ini sudah memiliki asuransi selain JKN, apakah harus mempunyai JKN saja ataupun hanya boleh asuransi lainnya, Bu? Nah, kalau ke program kepesertaan JKN itu kan ini wajib ya. Iya. Dan ini juga diedukasi di tahun ini. Jadi memang kalau ada asuransi yang memang menjadi bagian ya dari administrasi jemaah haji, nah tetap program kepesertaan JKN-nya ini wajib harus aktif kartunya. Oh iya, baik. Nah, tadi kan harus aktif Iya, kartunya. betul. Tadi ada Bu Ega ini membahas mengenai sebelum keberangkatan maupun sesudah keberangkatan. Nah, itu dari JKN itu manfaatnya untuk apa saja? Apa ada cek pemeriksaan apa dari JKN khususnya ataupun apa? Iya. Boleh disebutkan? Sebenarnya kalau untuk pelayanan kesehatan ya atau benefit Iya. yang dijamin oleh BPJS ini ya sesuai dengan kebijakan atau peraturan tentang JKN ini. Iya. Jadi memang tadi untuk jemaah haji dan calon jemaah haji dan petugas haji, pelayanan JKN ini digunakan tentunya di posisinya saat di Indonesia. Iya. Artinya ketika tadi masa keberangkatan dan masa kepulangan. Jadi dengan kepesertaan JKN aktif ini, ketika misalnya dalam masa keberangkatan ya, misalnya kan ini kan belum berangkat, kemudian ada penyakit yang didiagnosa mungkin harus diobati terlebih dahulu. Nah, ini bisa menggunakan pelayanan JKN sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku. Seperti tadi layanan dari tingkat pertama, FKTP, klinik atau puskesmas, kemudian bisa juga dirujuk atau kondisi emergensi ini juga boleh langsung mengakses layanan di FKTP atau rumah sakit sesuai dengan kondisi kegawat daruratan. Dan ini juga berlaku ketika jemaah haji ini dan petugas haji ini pulang dari haji ya, di kepulangan setelah sampai di Indonesia. Baik, berarti bisa melakukan cek ke persiapan ya, Iya. kesehatan. Tapi untuk kan biasanya sebelum keberangkatan haji ada vaksin meningitis. Iya, betul. Kalau itu dijamin nggak, Bu? Nah, buat JKN? kalau vaksin ini merupakan salah satu yang tidak dijamin ya. Jadi ini memang di luar penjaminan JKN. Jadi ini salah satu tadi ya, kepesertaan aktif JKN, apakah ini bisa buat meningitis? Kemudian untuk ada juga mungkin pertanyaan medical check up ya sebelum Iya. berangkat. Nah, ini sama sesuai dengan ketentuan hal-hal yang menjadi pelayanan kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin. Dan ini untuk medical check up, kemudian untuk vaksin ini tidak menjadi yang dijamin oleh JKN. Baik, nah tadi kan udah disebutkan untuk vaksin meningitis maupun MCU ya tidak dijamin oleh BPJS. Dan tadi saya belum dengar, apa kelupaan ya, kalau misalnya aktif JKN itu untuk calon jemaah haji reguler saja ataupun haji khusus harus punya nggak, Bu? Sama, tadi kan ada KMA-nya ya, ada Iya. nomor berapa tadi, 74 dan 124 ya. Iya. Yang satu mengatur tentang haji reguler, yang satu mengatur tentang haji khusus. Jadi dua-duanya ini didorong untuk memiliki kepesertaan JKN aktif. Baik, kalau buat petugas hajinya wajib juga nggak? Iya,
didorong juga karena Didorong tadi juga. petugas haji juga tidak menutup kemungkinan ada potensi sakit ya sebelum Iya. dan sesudah, meskipun mungkin yang potensi besarnya di jemaah ya. Iya Tapi ini karena kaitan dengan keberangkatan haji ini tidak hanya jemaahnya saja tapi ada petugas haji. Nah, kita mendorong sesuai dengan tadi ya instruksi presiden, kemudian dari keputusan Menteri Agamanya juga. Nah, ini memang mendorong untuk kepesertaan JKN aktif bagi calon jemaah dan bagi petugas haji. Baik, nah kalau semisal nih Bu, kan aktivasi JKN itu 14 hari Betul. kerja. Nah ternyata mau nih sebentar lagi Iya. mau berangkat haji. Nah bisa dipersingkat nggak waktunya atau emang harus 14 hari gitu? Nah, jaminan kesehatan ini kan sebenarnya bentuk pelindungan ya. Iya. Jadi memang harus disiapkan jauh-jauh hari ya sebelum penyakit itu datang. Sehingga jemaah haji ini dihimbau untuk mendaftar menjadi kepesertaan JKN ini jauh hari sebelum keberangkatan haji. Sehingga apabila tadi ketika berangkat ada sakit, kemudian nanti juga saat pulang ada kondisi memang yang mengharuskan ke paskes ya, baik klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Nah, ini kepesertaannya aktif. Dan lagi kan sebenarnya ini masa persiapan dari mulai tes kesehatan, vaksin, kemudian ada juga sosialisasi ya. Biasanya kan Iya. ada di tingkat kabupaten ya kemarin ya. Iya, Kita juga kabupaten. buka booth ya. Iya, buka booth. Mbak Salwa. Nah, ini kan panjang 14 hari kan sebenarnya 2 minggu ya. Iya. Ini harusnya sih ketika awal sudah diinformasikan, nah ini harusnya segera mendaftar Iya, sehingga tadi kondisi-kondisi yang mengharuskan pengecekan kesehatan ya. Nah, ini Iya. bisa dimanfaatkan kepesertaan JKN aktifnya. Baik, berarti harus sedia payung sebelum hujan Iya, istilahnya gitu betul. ya. Nah, tadi kan kemarin juga nih Pak, ketika open booth banyak yang nanya, saya belum punya JKN. Kalau misalnya saya daftar JKN, boleh saya aja nggak nih Bu gitu. Jadi beserta anggota keluarga lainnya nanti dulu kan yang dihususkan kita dulu yang calon jemaah. Nah itu gimana Bu? Nah, ini juga sama dengan kebijakan program JKN sesuai dengan Pepresnya bahwa kepesertaan JKN ini wajib bagi seluruh anggota keluarga. Jadi dalam satu kakak atau kartu keluarga ketika tadi calon jemaah hajinya didaftarkan, misalnya ayah atau ibunya ada anak-anaknya yang belum mendaftar dan sehingga wajib didaftarkan dalam satu kartu keluarga tadi. Baik, berarti harus satu keluarga, nggak boleh satu orang. Iya, kasihan nanti anaknya kalau sakit misalnya. Nah, ini juga ya, selain buat tadi ya, kenapa anggota keluarga juga wajib, selain tadi mengacu ke ketentuan, yang kedua juga ini sebenarnya memberi rasa aman buat jemaah hajinya, calon jemaah hajinya. Ketika ada keluarga, misalnya anaknya yang sakit, tapi kan ayah ibunya sedang haji ya. Iya. Nah, kepesertaan JKN aktif tinggal menggunakan kepesertaan JKN-nya. Nah, sakitnya bisa ditangani oleh fasilitas kesehatan. Oke, biar nggak koordinasi ke orang tuanya, biar nanti orang tuanya lagi ibadah haji, Iya, nanti kepikiran. kalau sakit kartu JKN-nya aktif nih. Nanti kalau misalnya ada sakit, tunjukin aja misalnya kepesertaan atau NIK-nya gitu. Yang penting pastikan kepesertaan JKN-nya aktif. Siap deh kalau gitu. Nah selanjutnya, kalau semisal kan kalau ibadah haji kan 40 hari, Ya. itu tagihan iurannya masih tetap berjalan atau berhenti dulu sebulan atau gimana Bu? Iya, karena kepesertaan JKN tadi kan kurang lebih 1 bulan lah Iya, ya, 1 bulan. Mbak Salwa. Jadi memang kepesertaan JKN ini tetap berjalan, artinya iuran JKN-nya tetap harus dibayarkan. Kan untuk iuran ini kan sekarang ada mekanisme auto debit ya, atau Iya. tadi kalau anggota keluarganya ada yang di rumah kan bisa dibayarkan oleh anggota keluarga. Jadi memang tadi ketika haji ini tidak terhenti iurannya, kecuali sesuai dengan Pepresnya bahwa
untuk yang ke luar negeri ya selama Iya. 6 bulan berturut-turut. Nah baru itu nanti boleh mengajukan penonaktifan sementara karena di luar negeri. Tapi kan ini hanya sebulan ya. Oke. Nah, tadi kan sebelum pemberangkatan itu ada istitoah, pemeriksaan Iya, kesehatan. iya, betul. Nah, di situ kita sebagai calon jemaah haji ini boleh memilih FKTP yang kita mau ataupun FKTP terdaftar yang seharusnya, Bu. Iya, kalau pemeriksaan tadi kan biasanya kan berdasarkan kan itu pemeriksaan kesehatan secara umum ya. Iya. Itu sesuai dengan arahan dari Kementerian Agamanya. Baik. Adapun nanti kalau misalnya hasil istitoah tadi ada indikasi penyakit serius misalnya, Iya. penyakit tertentu, nah ini calon jemaah haji bisa mengakses FKTP terdaftar Iya. untuk diperiksa, kemudian ditegakkan diagnosa. Nah, jika perlu dirujuk ke rumah sakit, FKTP-nya akan mengeluarkan rujukan untuk ke rumah sakit. Jadi ditangani dulu nih. Biasanya juga kalau kemarin sempat diskusi juga dengan Dinas Kesehatan ya, Iya. petugas haji dari Dinas Kesehatan, bahwa ketika hasil istitoah itu ada misalnya penyakit diabetes meletus Iya. misalnya. Nah, ini belum terkontrol ya, perlu pengobatan terlebih dahulu sebelum berangkat. Nah, ini biasanya diarahkan ke FKTP terdaftarnya untuk tadi mendapatkan pemeriksaan, kemudian mendapatkan obat, sehingga nanti untuk gula darahnya kan terkontrol ya, sehingga nanti bisa diputuskan jemaah haji ini bisa berangkat atau tidak. Nah, seperti itu Mbak Salwa. Nah, berarti untuk jemaah haji ini, kalaupun tadi semisal jemaah hajinya itu boleh berangkat, tetapi dia mungkin ada diabetes dan mengharuskan mengonsumsi obat rutin. Nah, itu tuh kita sebagai JKA, kalau kita misalnya ke FKTP, ke klinik ataupun rumah sakit, apa dikasih bekal obat atau gimana? Iya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pelayanan obat, baik untuk penyakit kronis dan penyakit yang dapat ditangani di FKTP ya, penyakit program rujuk balik ya. Nah, ini ada ketentuan tentang maksimal obat yang bisa diberikan. Nah, tentunya ini sesuai ketentuan adalah 30 hari. Jadi nanti diberikan obatnya sesuai ketentuan dengan penyakit kronis dan program rujuk balik. Seperti itu. Nah, sekarang tadi kan nggak ada yang tahu nih apa ketika di sana, ketika menjalankan ibadah haji ini tiba-tiba drop ataupun apalah pingsan ataupun apa. Nah, itu ketika berobat di Arab istilahnya, di mungkin Arab ya, di Mekah, di Madinah, ketika melaksanakan haji, apakah itu ditanggung BPJS atau bagaimana? Iya, tadi kan di awal sudah dijelaskan ya bahwa kepesertaan JKN aktif ini untuk pemanfaatannya tentunya di Indonesia sesuai ketentuan. Jadi tadi saat keberangkatan dan kepulangan, adapun kalau memang ada kejadian tertentu terkait kondisi kesehatan jemaah haji di Mekah sana atau Madinah atau di Arab sana, dan nanti ada pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah ataupun mungkin di fasilitas kesehatan yang dilayani di sana ya. Tapi tentunya untuk JKN ini tidak bisa digunakan di luar Indonesia. Oke, nah tadi kan nggak bisa dipakai di luar Indonesia. Nah, kalau misalnya nih calon jemaah haji ini ternyata tinggalnya bukan, kalau pas mau mendekati ternyata belum cek pemeriksaan kesehatan, dia ada di luar kota, bisa nggak? Iya, misalnya embarkasinya itu tidak berada di wilayah kotanya ya. Misalnya ada di Karawang, ternyata kan di Bekasi. Nah, misalnya ketika kepulangan ada di Bekasi dulu lah, langsung ke Karawang. Ternyata ada kondisi yang mengharuskan jemaah haji ini berobat ke klinik misalnya.
ya. Nah, sesuai juga dengan ketentuan. Sebenarnya ini ketentuannya sesuai dengan program JKN semua ya, Mbak Sawa ya. Nah, jadi memang ketika berada di luar wilayah, di luar FKTP terdaftar, ini peserta JKN, misalnya ini jemaah haji ini bisa mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama di luar wilayahnya. Ini boleh dalam 1 bulan maksimal 3 kali. Nah, kemudian kecuali kondisi gawat darurat atau emergensi, ini bisa langsung ke rumah sakit dengan kondisi kegawat daruratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi bisa di luar wilayah. Tapi kalau lebih dari 1 bulan disarankan, misalnya ternyata tinggal di di rumah keluarga misalnya ada ya. Nah, itu disarankan pindah dulu kalau lebih dari 1 bulan. Oke, pindah FKTP dulu ya. Betul. Kalau kepesertaan nomornya itu akan tetap sama. Oke, berarti Sobat JKN tidak perlu khawatir untuk bisa berobat di luar domisilinya karena bisa menggunakan menjadi pasien tamu. Iya, betul, istilahnya pasien tamu ya. Pasien tamu bukan di rumahnya ya, di lokasinya. Pasien tamu. Nah, tadi membahas mengenai embarkasi. Nah, terakhir ada biaya nggak selama pelayanan kesehatan rujukan bagi jemaah haji selama di embarkasi? Itu ditanggung oleh BPJS ataupun di luar tanggungan? Nah, kalau pelayanan kesehatan di embarkasi ini biasanya disediakan oleh panitia penyelenggara ibadah haji ya, atau PPIH. Kemudian biasanya juga ini ada klinik ya, klinik asrama haji. Nah, ini tentunya bagian dari pelayanan haji oleh pemerintah. Tentunya ini tidak bisa dijamin JKN ya kalau bisa tadi embarkasi kemudian klinik asrama haji, kecuali nanti berdasarkan kondisi pasien ternyata ini harus dirujuk atau misalnya memerlukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Ini nanti dokter di klinik asrama haji ini bisa merekomendasikan untuk diperiksa di klinik terdekat, kemudian dirujuk ke rumah sakit, atau memang kalau kondisi kegawat daruratan tadi bisa langsung ke rumah sakit atas petunjuk dari dokternya ya, dokter di asrama haji. Boleh, baik. Nah, terakhir nih Bu, banyak yang nanya kenapa sih sekarang buat calon jemaah haji aja harus aktif peserta JKN? Kan saya nggak pernah sakit, kayak nggak pernah ini gitu. Berarti saya sia-sia dong bayar JKN gitu. Boleh ditanggapi? Ya. Nah, kalau terkait hal tadi ya, sebenarnya bukan jemaah haji aja ya kalau bilang saya nggak pernah sakit gitu ya. Saya sama ini sehat terus ngapain bayar iuran JKN? Iya. Nah, sebenarnya salah satu dari prinsip program JKN adalah gotong royong. Oke. Jadi tadi ya, biasanya kan yang potensi sakit itu yang usia tua. Jadi gotong royong dari yang usia muda untuk yang usia tua. Kemudian mungkin yang berkecukupan gotong royongnya untuk yang tidak berkecukupan, karena kita nanti juga akan kita melewati masa tua gitu ya, merasakan. Iya betul. Dan tadi kondisinya juga mungkin yang hari ini berkecukupan bisa jadi nanti tidak berkecukupan gitu ya, kan semuanya tuh ada fasenya gitu. Tapi kita berharap ketika kondisi sakit, nah ini tidak ada kendala untuk tadi ya, khususnya penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki kepesertaan JKN. Oke, harus istilahnya sedia payung sebelum hujan sih ya, harus hati-hati. Betul. Harus istilahnya menjaga pola makan, hidup sehat. Iya. Gitu. Dan kan ada 3 prinsip ya dari program JKN ya. Yang pertama proteksi, artinya kita sadar sendiri nih melindungi diri kita dan keluarga terhadap potensi sakit dengan mendaftar menjadi peserta JKN. Kemudian yang kedua sharing. Oh iya. Nah, kita juga ini tadi prinsip gotong royong. Kalau nggak digunakan ya alhamdulillah dimanfaatkan oleh yang tidak mampu gitu, yang misalnya kondisi sudah sakit-sakit di masa tua gitu ya. Kemudian satu lagi
compliance, artinya kalau kita nggak mau memproteksi diri sendiri, saya nggak mau gotong royong. Nah, tapi ada yang ketiga, comply. Nah, ini salah satu menjadi program wajib dari pemerintah. Jadi dengan 3 prinsip itu ya mudah-mudahan ini makin mendorong ya masyarakat secara umum untuk mendaftar menjadi peserta JKN. Setelah mendaftar jangan lupa untuk membayar rutin sehingga kepesertaan JKN-nya tetap aktif. Baik, ternyata banyak sekali manfaat yang kita tidak pernah tahu istilahnya ya untuk sobat JKN di luar sana ternyata manfaat untuk bergabung dengan kepesertaan JKN ini banyak sekali. Dan terakhir nih buat Bu Ega, soalnya nggak kerasa dia tadi udah lama banget ya, ternyata udah setengah jam belum. Kesan-pesannya atau enggak closing statement buat sobat JKN khususnya calon jemaah haji Kabupaten Karawang yang mau berangkat haji ini berapa hari lagi? Tanggal 5 atau tanggal 3 ya? Baik, terima kasih Mbak Salwa karena ini di penghujung ya. Mungkin buat petugas calon jemaah haji dan petugas haji mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan dalam keberkahan Allah dalam menunaikan ibadah haji, dan kemudian pastikan kepesertaan JKN aktif sehingga untuk pelayanan kesehatan atau jaminan kesehatan bisa mendapatkan jaminan yang pasti baik sebelum keberangkatan haji maupun sesudah kepulangan haji sehingga ibadah haji nyaman, program JKN siap memberikan perlindungan. Baik, program JKN tadi apa tagline-nya Bu? Ibadah haji nyaman, program JKN siap beri perlindungan. Mantap tagline-nya. Nah, mungkin cukup sekian podcast kami kali ini tentang syarat kepesertaan JKN bagi administrasi haji. Dan terima kasih buat Bu Ega sudah datang kembali ya ke podcast kami, podcast Paham JKN. Jangan bosan ya Bu, jangan kapok istilahnya. Iya, siap. Kalau saya ada di calling lagi, kalau nggak sibuk. Siap Mbak Salwa. Baik, mungkin cukup sekian podcast kami kali ini. Tetap di podcast Paham JKN tentunya, hanya di podcast Paham JKN. Yuk kita isi paham.